Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jemaah majelis subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Hingga pagi hari ini kembali kita bisa saling bermuajahah dalam majelis subuh. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita di atas kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah bisa kita kerjakan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, hari ini yang saya sampaikan melanjutkan tentang hadis seperti yang kami sampaikan berkaitan dengan urusan adabun nafs fil ibadah. Jadi kami sampaikan kemarin bahwa ada seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Qawqal yang bertanya kepada Nabi, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an. Dakhul al-jannah." Nah, intinya sahabat ini bertanya, bagaimana menurut pandangan engkau ya Rasulullah ketika aku mengerjakan sholat wajib, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun. Hanya itu saja, apakah aku masuk surga? Maka jawab Nabi, na'am, iya. Tentu di dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi, bahwasanya ketika kita ibarat kata hanya mengerjakan yang rukun saja di dalam rukun Islam, insya Allah itu sudah mencukupi. Tentu dengan catatan seperti dikatakan oleh Nabi, amwalikum thayyibatan biha anfusakum. Engkau melaksanakannya dengan penuh ketulusan, kesungguhan yang semua itu berangkat dari dalam jiwamu. Maka kata Nabi, tadkhulu jannata rabbakum. Maka kamu akan masuk ke dalam surganya Rabbmu. Jadi hakikat ibadah bukan semata bilangan atau kuantitas jumlahnya, tetapi tentu kualitas pelaksanaannya tidak kalah penting. Bukan semata melaksanakan rukun maupun sunnahnya, akan tetapi adab di dalam melaksanakannya. Karena adab ini menunjukkan bagaimana kesungguhan kita di dalam melakukannya. Karena adab ini juga menunjukkan keikhlasan di dalam melaksanakannya. Karena dengan adab maka seorang mampu menyempurnakan aktivitas ibadah yang dia kerjakan. Berkaitan dengan ibadah yang pokok, ada 5 rukun Islam. Yang ingin kami sampaikan hari ini berkaitan dengan adabun nafs bis shalah. Adab-adab diri kita, adab jiwa kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Sudah kita maklumi, kita pahami, sholat itu menempati posisi yang sedemikian penting. Sampai dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri
tarkus shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang itu dengan syirik dan dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi ini ukuran seorang itu mukmin, muslim atau tidak adalah apakah dia masuk kategori meninggalkan sholat atau tidak. Tentu bukan semata dikerjakan, tapi ada kesungguhan dalam melaksanakannya, ada keikhlasan dan tentu khusyuk dalam melaksanakan. Khusyuk ini mudah diucapkan, sering menjadi pembicaraan kita sehari-hari. Tetapi melaksanakan tentu menjadi urusan yang lain. Para ulama mengomentari urusan khusyuk ini. Beliau menyampaikan satu kalimat pendek bagaimana cara bisa mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Dengan istilah tafarruh. Tafarruh ini maknanya adalah mengosongkan. Kalau bahasanya orang tasawuf itu takholli, dikosongkan. Kenapa? Ada pepatah Arab yang mengatakan asyaghil la yuzghal. Jadi sesuatu yang sudah terisi penuh, dia tidak akan bisa diisi lagi. Nah, maka kira-kira seperti itulah keadaan ketika seorang ibadah, khususnya dalam urusan sholat. Apa yang terisi sehingga dia tidak bisa diisi kembali adalah hati kita. Karena khusyuk letaknya di dalam hati. Karena ikhlas letaknya di dalam hati. Rasulullah dalam beberapa hadisnya menyampaikan pengibaratan hati, qalbu, itu seperti layaknya cangkir. Maka Nabi mengatakan orang yang penuh hidupnya dengan maksiat, kata beliau, seperti cangkir yang dibalik. Sehingga diberikan petunjuk seperti apapun tidak akan pernah bisa memenuhi hatinya. Karena seperti cangkir yang dibalik. Kalau bahasa Qur'annya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Jadi Allah memberikan tutup yang erat atas hatinya, pendengaran dan penglihatannya. Maka cara untuk bisa khusyuk kata para ulama, tafarruh, dikosongkan. Dari apa? Dari selain Allah. Dari kesibukan-kesibukan urusan dunia. Maka ketika itu mampu dilaksanakan, maka insya Allah pelaksanaan ibadah kita, khususnya sholat, akan menjadi khusyuk. Maka itu kita bisa rasakan betul khusyuk itu. Ketika kebutuhan kita tentang sholat, ketika kebutuhan kita kepada Allah sedang besar. Kita sedang banyak masalah. Tentu hati kita akan kita kosongkan. Fokusnya hanya kepada Allah saja. Maka kita bisa merasakan betapa nikmatnya misalkan ketika melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Maka tentu ada beberapa tidak memulai sholat niat lillahi ta'ala. Itu sesungguhnya adalah pengingat bahwa ibadah atau sholat yang kita kerjakan tujuannya hanya Allah saja. Maka pada saat sholat sesungguhnya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesadaran seperti itulah, maka kemudian kita akan memfokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain disebutkan, ketika orang sedang sholat, sesungguhnya di antara dirinya dengan kiblat yang dia hadapi, ada Allah di sana, dalam hadis yang lain. Maka ada larangan bagi kita meludah ke depan ketika sedang sholat. Bolehnya meludah ke sebelah kiri atau ke arah kaki. Itu secara fikihnya. Alasannya adalah karena kita sedang betul-betul menghadap Allah. Ada Allah di antara kita dan kiblat. Kalau dalam bahasanya Nabi Yahya,
bin Zakaria alaihi salam, beliau berwasiat agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang iltifat, berpaling dari Allah pada saat sholat. Beliau menyampaikan seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan salah, yang namanya sholat itu memang ibadah yang sudah melekat pada umat Islam sejak zaman dahulu kala, bukan hanya di masa Nabi Muhammad SAW. Istilahnya pun juga sholat. Maka Nabi Yahya berpesan seperti ini. Tentu konteks pesannya pada saat itu adalah kepada pengikutnya, kepada umatnya. Wa amurukum bis sholat, dan aku memerintahkan kepada kalian, umatku, untuk melaksanakan sholat. Fa idza sholaitum, maka apabila kamu sholat, wala taltafitu, jangan kamu iltifat, berpaling. Fa innallaha yumsifu wajhahu liwajhi abdihi bis sholatihi, sesungguhnya Allah itu menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya di dalam sholat, malam yaltafit, sepanjang hamba tersebut tidak berpaling. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berpaling itu konteksnya dua. Yang pertama, berpalingnya pandangan mata. Terus nggih, napa cara Jawane lirak-lirik ngoten. Lah napa nggih enten tiyang salat ngoten? Nggih insyaallah wonten. Menapa malih ketika sholat di tempat baru, masjidnya megah. Terus teng Solo nih kok. Terus tengah-tengah sholat bayang nih, masjidnya kok apik tenan. Dan ini termasuk iltifat, lebih berbahaya nih. Napa malih ketika sholat di Masjidil Haram, lawang kok sakmono, dibure lah. Ini akhirnya sholat ini kan tidak fokus. Maka kita diperintahkan ketika sedang sholat, pandangan mata diarahkan ke tempat sujud. Kecuali pada kondisi tertentu, contoh ketika ruku, tidak ke tempat sujud, tapi ke ujung jari kaki, ujung jempol. Nah, kalau menghadapnya ke tempat sujud pada saat ruku, ya rukunya tidak lurus. Jadi kepalanya masih agak terangkat. Itu yang pertama. Dan ini insya Allah lebih mudah. Jadi arah pandangan mata diarahkan ke tempat sujud. Kecuali pada saat ruku, melihat ujung jarinya, ujung jari kaki. Ketika tasyahud yang dilihat ujung telunjuk tangannya sendiri, bukan tangannya tetangganya. Kemudian yang kedua, ini yang memang perlu perjuangan. Yang dimaksud iltifat adalah berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sering kita melakukan. Berangkat sudah ikhlas, kusuk fokus kepada Allah, tetapi di dalam perjalanannya teringat ini, teringat itu. Yaitu memang manusia. Mesti dikembalikan lagi fokusnya kepada Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, iltifat itu dikatakan oleh dalam hadis, ikhtilasu yakhtalisu syaitan minas sholatil abdi. Jadi iltifat itu adalah ikhtilas, pencurian yang dilakukan oleh syaitan min sholatil abdi, di dalam sholatnya seorang hamba. Maka ketika kita hendak sholat, setelah takbiratul ihram, setelah membaca iftitah, sebelum kita baca Fatihah, disunnahkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi syamin alimi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi syamin alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tujuannya agar supaya Allah melindungi kita dari gangguan setan. Termasuk gangguan itu adalah pencurian yang dilakukan oleh setan. Dan ada banyak hal Bapak Ibu sekalian yang kemudian diajarkan oleh ulama berkaitan dengan menyiapkan diri sehingga sholat itu bisa khusyuk, fokus kepada Allah. Hifzul fikr, memelihara
fokusnya pikiran kita, sehingga tidak terpikir yang lain-lain. Salah satu di antaranya adalah menunggu datangnya waktu sholat. Itu bagian untuk menyiapkan diri, sehingga ketika sholat, pangapunten boten kesusu-susu. Memang ini untuk beberapa orang rodok susah nih, terutama yang tesik nyambut damel. Kadang-kadang umumnya orang yang masih kerja itu kelingan sholat pun alhamdulillah. Tapi kalau memang memungkinkan, ada keberkahan yang banyak di dalam aktivitas yang namanya menunggu datangnya sholat atau menunggu azan. Dan itu memang dilakukan oleh Nabi, sehingga Nabi sering mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arifna bis sholat, wahai Bilal, istirahatkan kami semua dengan sholat. Maksudnya, begitu masuk waktu sholat, diperintahkan untuk segera azan. Prosesnya kan panjang, menunggu waktu sholat. Mungkin sudah wudhu dulu. Setelah wudhu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Begitu terdengar azan, dijawab azan tadi. Segera berangkat ke masjid. Sampai di masjid sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau perlu ditambah dengan sholat qobliyahnya. Kemudian zikir dan wirid menunggu. Termasuk doa di dalamnya, karena itu waktu yang ijabah, menunggu datangnya iqamah. Barulah dilaksanakan. Waktunya panjang. Dengan begitu, insya Allah hal-hal yang terlupa bisa diselesaikan sebelum dilaksanakan sholat. Sehingga tidak terjadi ketika sholat malah barang-barang yang lupa jadi teringat. Sebelum sholat cari kunci, pada saat takbiratul ihram ingat kuncinya, ketemu di sebelah mana. Dan yang kedua, kata para ulama, tafahum fi qiraah, memahami yang dibaca. Ini salah satu di antara cara untuk menyibukkan pikiran kita dengan urusan sholat, dengan bacaan-bacaan sholat. Dan ini tentu juga akan menambah nilai sholat kita, karena kita paham dengan yang kita baca. Tafahum fi qiraah. Atau juga ahsanul qiraah, bacaan yang baik. Ketika sedang sholat, tidak ada larangan ketika sedikit dikeraskan. Karena ketika bacaan sholat itu sesungguhnya bukan kok dibatin, tapi dilafadzkan meskipun pada saat sedang sholat sendiri. Sekedar telinga kita mendengar. Dan tentu dengan cara seperti itu, kita bisa membaca bacaan-bacaan sholat dengan tidak terburu-buru, dengan tartil bacaannya. Maka kalau sudah seperti itu, tidak ada ceritanya sholat kemudian sholat zuhur hanya 1 menit. Al-Fatihah dibaca dalam 1 nafas. Itu tidak akan terjadi kalau kita memperbaiki bacaan di dalam sholat. Dan berikutnya tumak ninah. Tentu tumak ninah di sini pengertiannya tidak mesti gerakan lambat atau boten. Tumak ninah itu dari kata itmi'nan, maknanya tenang. Karena tenang maka tentu boten gerusa-gerusu, tidak cepet-cepetan. Pelaksanaannya akan tenang ketika bacaannya baik, dipahami maknanya. Maka dia akan tumak ninah ketika dia berusaha hanya melakukan gerakan-gerakan sholat saja. Dan memang pada saat itu setan biasanya banyak menggoda. Biasanya nggih boten terlalu kukur-kukur, ketika sholat bolak-balik kukur-kukur, setan. Maka itu tidak termasuk tumak ninah nek kukur-kukur terus-terusan. Sesekali boleh, memang kebetulan nyamuknya banyak misalnya. Tapi kalau terus bergerak dengan gerakan-gerakan di luar sholat, ya ini tentu tidak mungkin bisa disebut dengan tumak ninah. Karena tumak ninah maknanya tenang. Tidak harus gerakan lambat, boten. Terlalu lambat kalau kita tidak biasa sholat dalam durasi yang panjang, malah kadang-kadang merepotkan. Lupa dengan bilangan rakaat. Kadang-kadang sujud pun lupa. Ini pun sudah 2 kali apa baru 1 kali ya. Ini masalah. Maka kita lakukan saja sebagaimana biasanya kita kerjakan. Bacaannya dibaca dengan baik, tartil. Kita pahami maknanya, sudah.
Biasanya memang suratnya pendek, ya pendek mawon. Biasanya kalau rukuk bacanya 3 kali, ya 3 kali. Yang penting pelaksanaannya tenang. Tidak banyak gerakan dilakukan. Kemudian tentunya Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh para ulama agar supaya sholat kita itu lebih khusyuk, itu ada perasaan rojak dan khauf. Ada harapan yang besar, ada rasa takut di sana. Orang itu sholatnya khusyuk biasanya kalau ada butuhnya kepada Allah. Dan itu adalah sifat rojak, berharap kepada Allah. Ketika harapannya besar dan sandarannya pada saat itu hanya Allah saja, sudah tidak ada lagi sandaran lain yang bisa dia pikirkan. Maka sholatnya pasti khusyuk. Maka memang ada barokahnya ketika orang banyak masalah. Meskipun tentu kita bukan termasuk kategori orang yang suka cari masalah. Kalau masalahnya banyak pun mepet, itu barokahnya akhirnya ketika melaksanakan ibadah khususnya sholat pasti khusyuk pun kepepet. Mintanya hanya kepada Allah saja. Maka memaknai kalimat iya karena butuh wa iya karena nasta'innya beda. Orang yang longgar merasa dia masih punya banyak kemampuan dengan orang yang sampun kepepet. Itu iya karena butuh wa iya karena nasta'innya mesti lebih mantep yang kepepet. Tapi tentunya bagi kita jangan nunggu kepepet baru kemudian sungguh-sungguh memaknai kalimat iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Karena ini akan mempengaruhi juga bagaimana kualitas sholat kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tentu kita mesti memiliki sifat kata para ulama, haya'ullah. Merasa malu dengan Allah. Karena apa? Begitu banyak nikmat sudah Allah berikan. Di sisi yang lain, Allah itu senantiasa membersamai kita. Sehingga tidak ada amalan apapun yang kita kerjakan. Bahkan sekedar lintasan pikiran di dalam hati atau kepala kita, kecuali Allah pasti mengetahui. Maka dengan itu, insya Allah, sholat kita akan betul-betul bisa kita kerjakan dengan khusyuk. Lebih-lebih lagi, dalam sebuah hadis qudsi disampaikan, bahwa hakikatnya sholat itu adalah dialog antara kita, seorang hamba, dengan Allah Khalik kita. Dan itu barangkali yang membedakan antara din Islam dengan agama yang lain. Kalau agama lain butuh ibadah itu butuh perantara, butuh wasilah. Tapi kalau kita disediakan oleh Allah sarananya untuk komunikasi langsung, yaitu sholat. Maka sholat secara bahasa itu bermakna hubungan, sambungan. Dari kata silah. Silah itu hubungan atau sambungan. Jika kita akan terhubung langsung dengan Allah pada saat melaksanakan sholat. Sehingga dalam hadis tadi disampaikan bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi, qasamtu sholatu baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi 2 bagian. Wali abdi masa'ala. Dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, afna alayya abdi, hambaku mengulangi pujiannya untukku. Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa fi riwayah, dalam riwayat ini dikatakan, marrotan fawadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi sa'ala wa li abdi ma sa'ala.
Ini urusan antara aku dan hambaku. Dan untuk hambaku, apa saja yang dia minta. Kemudian kita minta kepada Allah dengan membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Allah menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini semua milik hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Maka betul sekali kalau sholatnya khusyuk, pasti sholat itu tanha 'anil fahsya' wal munkar. Mencegah dirinya dari yang keji dan mungkar. Karena di dalam sholat yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka kata Allah, wali abdi masa'ala. Untuk hambaku apa yang dia minta? Kita minta diberi hidayah, petunjuk. Maka ketika sholat betul-betul menjadi dialog antara kita dengan Allah, maka kita akan diberi petunjuk oleh Allah di dalam menjalani hidup di dunia. Kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menempuh jalannya orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiq, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang soleh. Itu Allah akan tunjukkan kepada kita meskipun barangkali jalan itu tidak mudah. Dan dijauhkan dari jalannya orang yang tersesat dan dimurkai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta dijauhkan dari jalannya orang yang dimurkai. Sebagaimana jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Kita minta dijauhkan dari jalannya orang-orang yang sesat sebagaimana jalan yang ditempuh oleh orang-orang Nasrani. Dan itu memang tafsirnya begitu. Jalan yang lurus, siratal mustaqim itu jalannya para nabi. Alladzi an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan yang lurus itu jalannya para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang yang soleh. Jalan yang dimurkai oleh Allah, al-maghdub adalah jalannya orang Yahudi. Jalannya orang yang adzalim, yang tersesat adalah jalannya orang Nasrani. Dan itu kita minta di dalam sholat kita, di dalam Al-Fatihah yang kita baca. Maka ketika sholat kita khusyuk, ikhlas, insya Allah akan memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita untuk melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan diri dari yang keji dan mungkar, dan dimudahkan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Demikian bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.